Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Den Wahid. Pada video kali ini saya nggak membahas wallet atau yang lainnya. Saya pingin ngevlog pengalaman saya pribadi karena sekitar hampir 1 bulan kemarin saya telah dioperasi amandel ya. Nah, saya tuh ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih rasanya operasi amandel tuh, karena sesuai pengalaman pribadi saya tuh sebelum operasi amandel itu tuh sering lihat vlog-vlog tentang teman-teman semuanya yang telah operasi duluan. Nah, maka dari itu saya juga ingin berbagi pengalaman bagaimana sih rasanya atau pengalamannya tuh bagaimana ketika pas operasi amandel. Jujur dari kecil sampai umur 29 tahun sekarang ini baru saya memberanikan diri untuk operasi amandel, karena yang paling saya takutin dalam medis itu adalah jarum suntik. Jadi kalau operasinya itu nggak terlalu saya pikirkan. Sebelum saya memberanikan diri itu kan ada suntik vaksinnya. Suntik vaksin yang pertama itu kan awalnya saya benar-benar tidak mau itu, tapi karena emang udah tuntutan dari pemerintah gitu kan, makanya mau nggak mau harus vaksin. Desember 2021 itu saya vaksin yang pertama dan sangat tidak percaya, Mbak, kok nggak sakit gitu ya suntik vaksin. Beda dengan suntik imunisasi waktu SD itu. Waktu SD sama waktu suntik bius disunat itu, itu sakit sekali itu. Nah, disitulah saya trauma sama jarum suntik. Nah, ketika suntik vaksin itu kok nggak sakit gitu loh. Nah, habis suntik vaksin saya konsultasi di dokter THT daerah tempat saya sini. Saya ingin operasi amandel, tapi saya baru vaksin yang pertama ini. Terus dokternya menyarankan tunggu dulu ke vaksin yang kedua karena biar tubuhnya stabil dulu. Jadi takutnya nanti pas sudah dioperasi tubuhnya belum stabil, kejatahan vaksin yang kedua. Makanya saya nunggu Januari vaksin kedua. Setelah vaksin kedua saya mengalami sakit pinggang, sakit punggung sampai saya tidak bisa berdiri aja susah itu. Nah, itu saking sakitnya terpaksa lagi itu disuntik vitamin. Jadi ada kawannya abang saya yang jadi mantri itu dipanggil ke rumah karena saya sudah tidak bisa berdiri, dipanggil ke rumah suruh nyuntik saya. Itu saya pun masih takut sama jarum suntik, walaupun suntik vaksin itu nggak sakit kan. Kalau suntik vitamin kan belum tahu, makanya terus disuntik lah, daripada nggak bisa jalan kan suntik aja lah, minum obat kan lama. Disuntik ternyata nggak sakit gitu loh. Jadi fobia suntik masa kecil saya dulu tuh sudah hilang begitu saja ketika saya disuntik vaksin dan suntik vitamin di bokong sini, kok nggak sakit gitu. Sebelum saya memberanikan diri itu pun saya masih banyak tanya-tanya sama kawan, suntik infus itu sakit nggak ya di infus itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, udahlah, daripada amandel ini sering kambuh dan tidak nyaman lah, maka saya tetap beranikan untuk operasi. Dan kebetulan operasinya itu di Pontianak, dari tempat saya perjalanan 1 malam. Setelah saya pergi ke Pontianak, saya langsung datang ke rumah sakit Antonius, langsung konsultasi sama dokternya. Kalau bapak sudah siap maka besok langsung dioperasi gitu. Nah, dan dalam konsultasi tersebut saya pun bertanya-tanya dengan dokternya, dok, penggunaan pita suara yang berlebihan mempengaruhi amandel kah gitu kan, karena saya kan punya grup hadroh gitu loh, hadroh rebana, dan
saya menjadi vokalisnya. Jadi ketika latihan atau tampil itu tuh sering sakit gitu. Habis latihan atau habis tampil gitu pasti radang. Amandel ini ada putih-putihnya, pasti sakit. Nah, saya tanyakan itu sama dokternya. Katanya tidak ada hubungannya, tapi saya tidak percaya. Pasti ada hubungannya karena ya setelah dioperasi ini walaupun saya teriak-teriak pun nggak ada merasakan sakit apa-apa di sini, radang pun nggak ada. Karena pita suara kan di sini, amannya di sini, berdekatan gitu loh. Ketika kita teriak-teriak pasti mengeluarkan otot leher nih, pasti semuanya ini tegang. Nah, dari ketegangan itulah mungkin tubuh itu jadi lelah, terus berpengaruh kepada amandel ini. Nah, amandelnya ini jadi meradang gitu. Setelah konsultasi sore itu langsung cek darah, USG paru-paru, PCR udah selesai. Besok paginya baru diinfus. Masih tegang lah rasanya kalau belum diinfus tuh. Pagi-pagi kita ke IGD, dia langsung diinfus dan ternyata nggak sakit ya, nggak seperti yang difikirkan gitulah. Ternyata nggak sakit. Sampai saya mohon dengan dokternya, boleh nggak saya minta satu permintaan, kalau bisa saya minta tukang infusnya itu perawat yang udah senior gitu. Terus kata dokternya, udahlah percaya aja sama perawat yang di IGD karena perawat kita pun senior semua. Ternyata setelah saya ke IGD emang sepertinya rumah sakit tersebut tidak menerima anak-anak praktek gitu loh, anak-anak yang sekolah magang gitu loh. Emang muka-mukanya tuh udah tua-tua semua, jadi tambah yakin lah saya. Ya benar saja, ketika diinfus langsung sekali tancap jadi gitu. Nah, udah diinfus dari kamar, puasa dulu kan infusnya kan pagi. Nah, operasinya tuh sekitar jam 1:30 kalau nggak salah. Nanti saya tunjukin video ketika mau operasi dan setelah operasi. Itu udah nggak tegang sama sekali. Pokoknya ketakutan paling besar saya itu ketika mau diinfus itu ketika sudah diinfus sudah lega rasanya. Operasi mulai 1:30, kalau nggak salah itu 2,5 jam. Selesai itu jam 4 kalau nggak salah tuh, jadi lama bener ya. Saya dibawa ke ruang operasi, suruh buka baju, buka celana, hanya menggunakan celana dalam, terus menggunakan pakaian operasi. Nah, di ruang operasi tersebut saya masih sadar. Di situ tuh seperti ada lampu-lampu seperti itulah. Dokternya ngajak ngobrol, di bius itu tidak terasa. Tiba-tiba saya sudah sadar-sadar tuh sudah di ruangan, posisi sudah kaku, ini leher nih udah rasanya tuh kayak disembelih gitu kayaknya ya. Tapi nggak usah takut, yang belum operasi nggak usah takut, nggak sesakit yang difikirkan. Gimana ya, bilang sakit ya ada obat nyerinya, dibilang nggak sakit ya sakit. Jadi ya harus dioperasi lah kalau yang masih punya amandel tuh, karena mengganggu. Setelah dioperasi itu loh leganya minta ampun. Tidur itu pules rasanya. Yang awalnya itu bangun tidur tuh rasanya tuh sakit sini, karena pangorok sini tuh kayak mampet gitu, bernapas tuh nggak lega. Nah, ketika sudah dioperasi saya tanya sama istri saya tuh, masih ngorok nggak sih? Enggak katanya. Pokoknya udah bangun tidur pun dada nih rasanya lega gitu loh, nggak capek gitu loh. Pokoknya enak lah kalau udah dioperasi. Nah, habis operasi itu yang paling nggak enak itu cuma nggak bisa makan. Itu makannya tuh cuma susu, kayak energen gitulah susunya tuh. 2 hari itu nggak makan apa-apa, cuma susu. Nah, dan saya minta es krim gitu. Nah, es krim itu kan taunya dari saya melihat vlog-vlog seperti ini. Habis gitu minta dikompres. Saya minta seperti itu tuh sesuai yang saya tonton di YouTube gitu loh. Jadi emang membantu. Makanya saya membuat video pengalaman setelah operasi itu ya, karena sangat membantu bagi teman-teman yang
sekiranya mempunyai penyakit amandel yang udah besar, pingin operasi tapi takut, jangan takut, beneran jangan takut, karena sesudah operasi leganya minta ampun, lega sekali. Tuh tengok amandel Cici tuh, tengok nih, sudah nggak ada kan, lega rasanya kan. Hari pertama itu minum susu, hari kedua minum susu, saya langsung minta pulang aja kan posisinya badan pun nggak demam, sehat gitulah, langsung boleh pulang. Obat dari dokternya itu hanya selama 2 minggu kalau nggak salah. Selama 2 minggu tersebut mungkin karena saya nggak pantang ya, sering makan pedas. Nah yang nggak tahan tuh emang nggak bisa makan nasi, itu perut tuh rasanya sakit tuh. Itu dari dokter kan nggak dikasih obat emah itu, jadinya perutnya tuh langsung rasanya sakit gitu karena nggak makan nasi. Oh ya satu lagi, malah yang sakit tuh suntik alergi kah apa. Jadi ketika kita mau diberikan antibiotik itu tuh kita dites dulu ke kulit kita. Suntik antibiotik tuh lumayan sakit itu, seperti digigit semut api itu. Nah kan habis disuntik alergi itu malah keluar darah, perawatnya nggak ada, malah dilap sama istri saya. Nah perawatnya datang, loh kok ini darahnya nggak ada, ternyata darahnya itu emang harusnya dibiarin aja, malah dilap sama istri saya. Akhirnya saya disuntik kembali. Aduh, udah suntiknya yang paling sakit, suntik 2 kali lagi tuh. Nah tapi nggak apa-apa, habis itu udah nggak ada suntik-suntik lagi. Jadi suntiknya ketika operasi amandel tuh cuma cek darah, infus, dan ngetes alergi tadi itu, cuma itu. Yang lainnya disuntik di infus. Bagi yang takut suntik seperti saya nggak usah takut, nggak ada rasa sakit sama sekali. Saya memberanikan diri makan bebas itu, makan nasi agak keras itu 1 minggu setelah operasi. Jadi 3 hari setelah operasi itu saya masih minum susu, makan es krim itu ya, jadi lapar sekali rasanya. Hari keempat saya minta dibuatkan jus alpukat, terus makan nasi, makan bubur sumsum, kan lumayan tuh ada rasanya tuh, makan bubur sumsum. Hari kelimanya makan nasi tapi lembek, hari ke-6 pun masih nasi lembek. Hari ke-7 dibuatin istri saya nasi lembek, tapi saya pengen nasi yang agak keras gitu karena nggak enak juga nasinya lembek terus. Saya coba makan, ternyata ketika kita habis minum obat yang anti nyeri itu emang nggak sakit, rasanya itu mau makan apa aja tuh bisa. Cuma setelah obat anti nyerinya itu efeknya hilang, itu tuh emang nyeri sekali, masih nyeri, masih putih di dalam nih, jadi belum pulih sekali. Kadang pun kalau kita terlalu maksa makan yang keras-keras, dia kayak merah lagi gitu, kayak mau keluar darah gitu. Nah operasi amandel tuh modelnya tuh kalau misalnya lukanya terlalu dalam itu di sini tuh diikat pakai benang gitu di dalam sini nih, jadi jahitannya tuh cuma ikat pakai benang gitu. Nah yang sakitnya lumayan lama itu kan, ini kan kulit kan ketarik nih, yang awalnya longgar terus ketarik ini yang bekas ikatannya tuh. Jadi ketika kita nguap tuh ketarik ini, agak pegel gitu, agak sakit. Terus yang bekas alatnya yang di sini, yang di langit-langit tuh sakitnya agak lama itu. Kalau saya pribadi sakitnya agak lama. Terus apalagi ya, mungkin cuma itu ya pengalaman operasi amandel saya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki penyakit amandel udah besar, udah ngorok gitu tidurnya, dioperasi insya Allah lega. Oh ya, operasi saya kemarin itu biayanya habis 17 juta ya, nggak apa-apa lah, yang penting udah lega gitu.
Jadi yang paling membuat saya ingin dioperasi itu karena udah bosan minum obat radang tuh. 1 bulan tuh hampir 3-4 kali tuh minum obat radang, sampai stok di warung tuh antibiotik obat radang. Nah yang kedua itu karena penggunaan suara buat sholawatan, buat tilawah. Alhamdulillah enak dan tidak ada perubahan suara sama sekali setelah operasi. Enaklah, kita mau teriak-teriak seperti apapun nggak berpengaruh sama leher yang biasa meradang ini. Oke, mungkin cukup sekian ya video vlog kali ini. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin operasi, silahkan operasi karena sesudahnya sangat lega sekali, tidak ada rasa sakit, nggak usah takut. Oke, terima kasih, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 2. Lama tapi minggu ada dah ya. Boleh nggak yang diambil nih? Boleh. Ambil ya, pinjam dulu ya. Kak, sayang. Oh. Oh, Oke guys, pasca operasi setelah beberapa jam ya, 2 jam setelah operasi masih ngantuk, dikompres, air dingin. Masih terasa sakit untuk nelen. Ini dapat makanan dari rumah sakit. Oh, jelas. Masih cair ya makanannya. Ada pipetnya juga. Tahu ini apa ya isinya ya? Extra mix. Nggak maksud. Masih ngantuk. Dari tadi masih tidur. Udah boleh minum air putih, tapi katanya masih sakit. Tukang makan. Anaknya habis ngamuk tidur. Ya tidur. Capek nungguin ayahnya operasi.